Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Faris Khairul Anam selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang akhlak mulia manifestasi ihsan. Anggota dari kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Ulfa Karisma Stefana, ada Muhammad Ikhwanus Nusyofa, Muhammad Farhan, Alvan Azizi, dan Ridro Putra. Akhlak mulia manifestasi ihsan yang terdiri dari kedudukan dan ruang lingkup, proses pembentukan akhlak, dan aktualisasi akhlak. Kedudukan dan ruang lingkup. Kedudukan akhlak. Akhlak merupakan fondasi dan memiliki peran yang sangat penting pada diri manusia. Manusia terlahir dengan fitrah yang suci. Lingkunganlah yang kemudian mengarahkan manusia menjadi manusia yang berakhlak baik atau berakhlak buruk. Oleh karena itu, ilmu akhlak dapat mengarahkan manusia berbuat baik untuk dirinya, bermasyarakat yang diperlukan oleh semua manusia agar hidupnya dalam masyarakat selalu tenang, aman, dan tentram. Ruang lingkup akhlak. Menurut Kahar Mansur, ruang lingkup akhlak meliputi bagaimana seseorang harus bersikap terhadap penciptanya, sesama manusia, terhadap keluarga, serta terhadap masyarakatnya. Di samping itu, meliputi bagaimana seharusnya bersikap terhadap makhluk lain seperti malaikat, jin, iblis, hewan, dan tumbuhan. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh Mas Farhan. Mohon maaf Mas, mic-nya belum di... Nah. Baik, saya akan melanjutkan. Seseorang yang berakhlak mulia selalu melaksanakan kewajiban-kewajibannya, memberikan hak yang harus diberikan kepada yang berhak. Dia melakukan kewajibannya terhadap dirinya sendiri, yang menjadi hak dirinya, terhadap Tuhannya, terhadap sesama manusia yang menjadi hak manusia lainnya, yang menjadi haknya terhadap alam dan lingkungannya, dan terhadap segala yang ada secara harmonis. Dia akan menempati martabat yang mulia dalam pandangan umum. Dia berbuat untuk dirinya dengan sifat-sifat terpuji dan menjauhkannya dari sifat-sifat yang tercela. Dia menempati kedudukan yang mulia secara objektif, walaupun secara material keadaannya sangat sederhana. Dari beberapa uraian di atas, akhlak meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Secara garis besarnya, cangkupan akhlak meliputi hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Hubungan manusia dengan sesama manusia adalah hubungan manusia dengan alam. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Ridho. Oke, baik. Terima kasih. Proses pembentukan akhlak. Pembentukan akhlak sama dengan berbicara tentang tujuan pendidikan. Istilah tujuan atau sasaran atau maksud dalam bahasa Arab dinyatakan dengan goyat atau ahdof atau makosid. Sedangkan dalam bahasa Inggris, istilah tujuan dinyatakan dengan goal atau purpose atau objektif. Pembentukan akhlak dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu pembawaan si anak, dan faktor dari luar, yaitu pendidikan dan pembinaan yang dimuat secara khusus atau melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Faktor-faktor yang dapat membentuk akhlak setiap manusia.
A. Faktor pembawaan naluriah. Sebagai makhluk biologis, faktor bawaan sejak lahir yang menjadi pendorong perbuatan setiap manusia. Faktor itu disebut dengan naluri atau tabiat. B. Faktor sifat-sifat keturunan, alwarito. Sifat-sifat keturunan adalah sifat-sifat yang diwariskan oleh orang tua kepada keturunannya, anak dan cucu. Next slide. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Ulfa. Aktualisasi akhlak. Aktualisasi dan aplikasi akhlak pada umumnya memiliki ciri-ciri pada setiap perbuatan yang dilakukan berupa akhlak yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya, diterapkan dengan mudah tanpa melalui proses berpikir panjang. Timbul dari kesadaran tanpa paksaan dan tekanan serta dilakukan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Dengan demikian, akhlak merupakan hal ihwal atau sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, sehingga ia akan muncul secara spontan bila mana diperlukan, tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan terlebih dahulu, dan bukan merupakan dorongan dari luar. Dan apabila tingkah laku itu menimbulkan perbuatan yang baik dan terpuji, yang bersumber dari syarok, maka hal tersebut dinamakan akhlak yang baik, al-akhlak al-karimah. Sebaliknya, bila perbuatan yang buruk, maka tingkah laku tersebut dinamakan akhlak yang buruk dalam Islam atau al-akhlak al-majmumah. Akhlak manusia sebagai akhlak Islamiyah mempunyai 3 penjelasan, yaitu akhlak terhadap Allah. Syahadat merupakan titik tolak manusia berakhlak kepada Allah. Syahadat menyatakan bahwa manusia mengakui adanya Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai Nabi Allah. Allah mempunyai sifat-sifat terpuji dan sempurna. Hendaknya manusia sebagai ciptaannya selalu mengaktualisasikan sifat terpuji tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 2. Akhlak terhadap manusia. Manusia di samping sebagai makhluk individu, juga berperan sebagai makhluk sosial. Karenanya, konsekuensinya adalah harus saling bersosialisasi di antara mereka. Meskipun mereka terdiri dari banyak suku dan bangsa, hal ini karena Allah menciptakan manusia secara plural. Tujuannya adalah agar manusia saling kenal dan saling tolong-menolong. 3. Akhlak terhadap lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, seperti hewan, tumbuhan, maupun benda yang tidak bernyawa. Menurut Yusuf Qaradawi yang dikutip oleh Sudirman, mencintai lingkungan bertujuan untuk mengambil hikmah darinya. Al-Quran menggambarkan bahwa alam semesta selalu sujud kepada Allah, sehingga mencintai lingkungan alam mendorong manusia untuk selalu tunduk kepada Allah sebagaimana dalam Quran Surat Al-Isra ayat 44. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.